Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Mari kita bedah tuntas cara menguasai uji T. Coba deh, bayangin diri kamu sekarang sebagai seorang detektif. Tapi, alih-alih nyari jejak kaki di tempat kejadian perkara, di sini kita bakal melacak jejak data. Analisis statistik itu kan seringkali kelihatan kayak kumpulan angka yang bikin pusing ya. Nah, hari ini kita bakal ubah semua itu jadi sebuah cerita investigasi yang super seru dan jelas. Kita bakal membedah salah satu alat investigasi paling kuat di dunia penelitian, yaitu uji parsial, atau yang mungkin lebih akrab di telinga kita dengan sebutan uji T. Oke, coba kita langsung selami aja pertanyaan sentral kita hari ini. Apakah media digital itu benar-benar mempengaruhi minat belajar? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, ini adalah misteri utama yang bakal kita pecahkan sama-sama pakai data. Kita kan sering banget ya bikin asumsi, kayak, pasti anak-anak sekarang lebih suka belajar kalau pakai media digital. Tapi tunggu dulu, sebagai peneliti yang handal, asumsi doang tuh nggak cukup. Kita butuh bukti otentik, kita harus bisa ngebuktiinnya secara statistik. Nah, disinilah uji T bakal jadi kaca pembesar andalan kita. Biar investigasi kita terarah, kita udah nyiapin peta jalan 5 langkah yang super jelas nih. Kita bakal mulai dari mengenal uji parsial, terus lanjut ke tujuan dan dasar keputusan, ngintip sedikit soal rumus dan derajat kebebasan, langsung eksekusi di praktik menggunakan aplikasi SPSS, dan terakhir, cara membaca output ujinya. Tenang aja, nggak perlu merasa terintimidasi, kita bakal jalan bareng-bareng dari teori yang kelihatannya berat sampai ke aplikasi software dengan penuh percaya diri. Yuk kita masuk ke bagian pertama, mengenal uji parsial. Mari kita bangun dulu fondasi dari alat investigasi andalan kita di analisis regresi linier ini. Singkatnya gini, uji parsial atau uji T ini tuh dipakai buat mengisolasi variabel-variabel. Bayangin aja, kamu lagi menginterogasi beberapa tersangka. Kamu pasti nggak mau kan nanyain mereka barengan di satu ruangan yang berisik? Pasti kamu pengen misahin mereka satu-satu. Nah, uji T ini ngelakuin hal yang persis sama. Teknik ini mengisolasi variabel independen secara sendiri-sendiri buat ngelihat apakah satu tersangka spesifik ini benar-benar punya dampak atau pengaruh langsung ke variabel dependen kita. Dan kamu nggak perlu cuma percaya sama omongan saya. Mari kita perkuat otoritas akademis kita. Seperti yang didefinisikan langsung oleh pakar statistik Sugiono, uji ini tuh kunci buat ngelihat pengaruh individual secara signifikan. Coba perhatiin bagian akhir dari kutipan ini deh. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Nah, angka 0,05 ini adalah angka ajaib kita, semacam kata sandi rahasia yang bakal terus-terusan kita pakai di petualangan ini. Fakta bahwa alat ini benar-benar esensial juga didukung penuh sama pakar-pakar lain loh. Imam Ghazali nekanin ke seberapa jauh kemampuan satu variabel menerangkan variasi. Terus, Jonathan Sarwono fokus ke mekanismenya, yaitu ngebandingin nilai hitung sama tabel. Sementara Mudrajat Kuncoro nyorotin soal tingkat kepercayaan. Kesimpulannya apa? Alat detektif ini tuh secara universal dipercaya banget di seluruh dunia akademis. Kalau kamu bisa menguasai ini, fondasi penelitian kamu bakal sekuat baja deh. Mari kita geser ke bagian kedua, tujuan dan dasar keputusan. Kita bakal lihat gimana aturan main dari investigasi kita ini dibentuk. Kenapa sih kita harus repot-repot ngelakuin uji ini? Ada 4 tujuan utamanya nih. Pertama, pastinya buat tahu pengaruh masing-masing variabel secara bebas. Kedua, buat nyari tahu siapa sih tersangka yang paling dominan. Ketiga, buat nguji tebakan awal atau hipotesis kita secara individual. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, buat ngasih kita keberanian dan landasan yang sah secara matematis waktu ngambil keputusan akhir, entah itu buat menerima atau menolak hipotesis. Nah, ini dia poin krusialnya. Ibaratnya ini aturan emas yang wajib banget kamu ingat, catat dan kalau perlu tempel di dinding kamar. Kalau nilai signifikansi yang keluar nanti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif kamu diterima. Artinya, bingo, ada pengaruh yang signifikan. Tapi sebaliknya, kalau angkanya ternyata lebih besar dari 0,05, ya sayangnya itu berarti nggak ada pengaruh yang signifikan. Selain pakai nilai signifikansi tadi, ada jalur alternatif nih buat ngejatuhin vonis, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung sama T tabel. Coba bayangin T tabel itu sebagai ambang batas minimal hukum yang berlaku. Kalau T hitung dari data penelitian kamu sukses melampaui T tabel, maka H0 resmi ditolak. Tersangka terbukti bersalah, maksudnya variabel terbukti berpengaruh. Kalau malah sebaliknya, berarti H0 diterima. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rumus dan derajat kebebasan. Kita bakal bongkar mesin matematika di balik alat detektif kita ini. Tapi tenang, ini sama sekali nggak menyeramkan kok. Ini dia rumus uji T. Kelihatannya singkat banget kan? Intinya, nilai T hitung itu didapat dari koefisien regresi dibagi sama standar error koefisien regresi. Dan tahu nggak apa yang bikin ini gampang? Keajaiban teknologi modern.
Kamu sama sekali nggak perlu ngitung ini manual, pakai kertas buram atau kalkulator. Ini adalah rumus yang bakal dikerjain otomatis sama software SPSS di balik layar dalam hitungan detik. Tapi, ada satu hitungan simpel yang wajib kamu pahami konsepnya, yaitu derajat kebebasan atau DF. Rumusnya tuh gampang banget. N kurangi K kurangi 1. N itu jumlah sampel orangnya, dan K itu jumlah variabel independennya. Jadi misalnya nih, kamu punya 50 orang sampel dan satu variabel independen. Ngitungnya tinggal 50 kurangi 1 kurangi 1. Hasilnya 48. Nah, angka 48 inilah yang nanti bakal kamu pakai sebagai peta buat baca tabel distribusi T di taraf signifikansi 5% alias 0,05 tadi. Sangat masuk akal kan? Oke, teori udah cukup. Waktunya kita ubah teori jadi aksi nyata di bagian keempat, praktek menggunakan aplikasi SPSS. Mari kita buka pintu ruang interogasi digital kita. Langkah pertama, pastinya siapin dulu data kamu. Di SPSS, kita pakai data view buat masukin angka-angkanya, dan variable view buat ngasih nama variabelnya. Coba ingat lagi misteri awal yang lagi kita bahas. Variabel X kita di sini adalah penggunaan media digital, dan variabel Y kita adalah minat belajar siswa. Kita lagi nyiapin panggung pembuktian nih sekarang. Nah, ini dia dua kemungkinan hasil yang lagi kita adu secara formal. Di sudut kiri ada H0 yang bilang kalau semua perangkat digital dan layar itu sama sekali nggak ngasih efek apa-apa ke minat belajar siswa. Sementara di sudut kanan ada hipotesis alternatif kita atau HA yang dengan berani nyatain kalau ada pengaruh nyata loh antara media digital dengan minat belajar. Nanti cuma bakal ada satu yang keluar jadi pemenang di akhir pengujian ini. Sekarang, kalau kamu lagi buka aplikasinya, santai aja, tarik napas pelan-pelan. Kita mulai eksekusinya. Coba perhatiin deretan menu di atas layar. Pertama, cari dan klik menu Analyze. Terus, geser kursor kamu ke bawah dan pilih Regression. Dari situ, tinggal klik Linear. 3 klik sederhana ini udah bawa kita selangkah lebih dekat ke jawaban misterinya. Lanjut ya, nanti bakal muncul sebuah jendela baru. Di sini kita tinggal taruh bagian-bagian teka-teki kita di tempat yang pas. Ambil variabel Y, yaitu minat belajar, terus masukin ke kotak dependent, ingat karena dia ini yang bergantung sama hal lain. Terus ambil variabel X, si media digital, dan masukin ke dalam kotak independent. Dan sekarang, tarik napas sekali lagi, klik OK. Ini dia momen magis saat kita nyuruh sistem buat membongkar semua rahasianya. Sistemnya udah selesai ngitung nih. Kita masuk ke momen penentuan. Bagian kelima, cara membaca output uji. Tabel buktinya udah siap, dan disinilah letak ujian sesungguhnya buat seorang detektif, memahami bukti yang ada. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian kemana mata kamu harus tertuju. Abaikan aja tabel-tabel panjang lainnya yang bikin pusing itu. Pandangan kamu cukup fokus dan ngunci di satu tabel spesifik, yang namanya tabel coefficients. Coba perhatiin baris penggunaan media digital di situ. Kamu bisa lihat ada kolom T hitung dengan nilai 3,210 dan persis di sebelahnya ada kolom SIG yang merupakan singkatan dari signifikansi. Nah, yang benar-benar menarik dari temuan ini tuh ada di angka kunci yang satu ini, 0,002. Dari ratusan angka yang mungkin berserakan di layar hasil analisis kamu, angka kecil inilah yang jadi petunjuk pamungkas yang ngejawab seluruh misteri kita hari ini. Waktunya kita bacain vonis. Masih ingat aturan emas kita tadi kan? Kita harus ngebandingin nilai SIG ini sama 0,05. Karena 0,002 itu jelas jauh lebih kecil daripada 0,05, maka dengan penuh keyakinan statistik, kita bisa nyatain bahwa H0 ditolak dan HA resmi diterima. Kasus ditutup. Bukti data secara sah mengonfirmasi kalau penggunaan media digital itu secara signifikan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Angkanya udah berbicara dengan sangat lantang. Gimana? Kamu baru aja berhasil ngelewatin seluruh proses investigasi ini loh. Kamu udah lihat sendiri kan gimana angka-angka abstrak itu bisa berubah jadi sebuah kesimpulan dunia nyata yang super bermakna. Sekarang giliran saya buat nyerahin kaca pembesar detektif ini ke kamu. Data apa sih yang lagi nunggu buat kamu ungkap? Variabel apa yang bakal kamu investigasi selanjutnya di penelitian kamu sendiri pakai skill SPSS baru ini? Dunia ini tuh penuh banget sama misteri, dan sekarang kamu udah punya alat ukur yang paling tepat buat mecahinnya. Selamat meneliti dan sampai jumpa di eksplorasi data kita yang selanjutnya.